Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Jayanti. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan secara singkat dari penggunaan aplikasi perangkat lunak untuk manajemen proyek IT yang efisien. Adapun aplikasi perangkat lunak yang saya gunakan yaitu Microsoft Project. Namun, sebelum saya mempraktikkan dari bagaimana caranya, lebih dulu saya ingin menjelaskan secara singkat terkait apa itu Microsoft Project dan apa saja fungsi dari aplikasi tersebut. Nah, apa itu Microsoft Project? Microsoft Project adalah sebuah perangkat lunak manajemen proyek yang dirancang untuk membantu perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian berbagai jenis proyek yang dikembangkan oleh Microsoft. Alat ini banyak digunakan oleh manajer proyek dan tim untuk memastikan keberhasilan proyek dengan mengelola tugas, sumber daya, waktu, dan anggaran secara efisien. Lalu, fungsi Microsoft Project itu apa? Nah, berikut adalah fungsi dari Microsoft Project. Yang pertama yaitu untuk mengelola proyek, mulai dari yang kecil hingga besar, menyusun jadwal proyek, menetapkan sumber daya untuk tugas-tugas, mengelola anggaran, menganalisis beban kerja, serta melacak kemajuan dari proyek tersebut. Selanjutnya, saya akan mendemokan atau mempraktikkan dari membuat sebuah proyek menggunakan aplikasi perangkat lunak dari Microsoft Project. Hal pertama yang kita lakukan yaitu dengan membuka aplikasi project tersebut. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat kalender atau menentukan waktu libur dari project yang akan kita buat. Nah, adapun langkahnya yaitu kita klik tab project, lalu kita bisa pilih change working time, dan kita klik create new calendar. Nah, selanjutnya beri nama kalender project sesuai dengan project yang akan kita buat. Contohnya yaitu di sini saya akan memberi nama projectnya adalah project 2025. Nah, setelah selesai kita bisa klik OK dan kalender project pun sudah muncul seperti berikut ini. Nah, kemudian saya akan mengisi untuk hari libur dari project 2025 ini. Nah, setelah kita memasukkan namanya, selanjutnya kita klik kolom start, lalu selanjutnya kita klik details. Nah, untuk kolom tanggal ini yaitu diisikan dengan berlangsungnya tanggal dari memperingati Isra Mi'raj tersebut. Nah, di sini saya akan memasukkan tanggalnya. Nah, untuk bagian end after dan end by itu, jika hari libur ini hanya berlangsung 1 hari, maka kita bisa klik pada bagian end after ini. Tapi jika liburnya menghabiskan dengan beberapa hari, yaitu dengan beberapa tanggal, kita bisa menggunakan end by ini, yaitu dengan menetapkan tanggalnya. Karena kita hanya libur dalam 1 hari, jadi kita pilih pada end after ini, kolom end after ini. Setelah itu kita bisa klik OK. Nah, untuk mulai dan finishnya itu di tanggal yang sama. Dan selanjutnya saya akan mengisikan kembali dari liburnya Project 2025 ini. Nah, di sini juga kita bisa mengisikan secara langsung, tidak perlu pada bagian details lagi, hanya perlu mengubah dari kapan cuti bersama tahun baru Imlek ini dilangsungkan. Nah, jika sudah selesai, kita bisa klik OK. Jika kita ingin menggunakan kalender yang sudah kita buat sebelumnya di project kita bisa klik tab project, lalu klik project information. Nah, kita bisa pilih untuk memilih kalender project yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, pada bagian ini juga kita bisa langsung mengisikan tanggal dimulainya project kita. Selanjutnya kita juga bisa mengisikan tanggal dimulainya project kita. Untuk tanggalnya di sini saya akan memilih tanggal 5 Januari 2025. Nah, jika sudah selesai, kita bisa klik OK. Nah, tahap untuk membuat kalender pada project kita sudah selesai. Pada tahap selanjutnya, kita akan memasukkan rincian dari tugas pekerjaannya. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Adapun langkah yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu kita mulai tuliskan task name atau nama kegiatannya. Contohnya di sini saya akan memasukkan analisa dan desain sistem. Lalu wawancara pengguna. Nah, berikut merupakan rincian pekerjaan yang sudah saya ketikkan pada task name ini. Nah, selanjutnya karena nama dari kegiatan ini sejajar, selanjutnya saya akan membuat judul dengan subjudul di bawahnya,
yaitu dengan cara kita blok bagian yang akan dijadikan subjudul terlebih dahulu. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung ke tab Task, pilih Indent. Nah, sekarang kita sudah berhasil dari membuat subjudulnya ya. Nah, untuk yang lainnya kita bisa lakukan dengan hal yang sama. Nah, di sini untuk judulnya itu terdapat analisa dan desain sistem, lalu yang kedua desain aplikasi, lalu yang ketiga programming, dan yang keempat testing program, dan yang terakhir yaitu instalasi program. Nah, setelah kita selesai membuat judul dan subjudulnya, selanjutnya kita akan menginput pada kolom duration ini ya. Nah, duration ini adalah berapa lamanya dari pekerjaan yang akan kita kerjakan tersebut. Nah, adapun caranya yaitu kita bisa klik 2 kali pada kolom duration ini. Nah, di sini kita bisa mengisikan untuk wawancara pengguna itu kira-kira berapa lama untuk pengerjaannya. Nah, untuk duration ini kita menggunakan untuk per hari ya. Jadi, saya akan memberi contoh yaitu kita klik 2 hari ya, dari lamanya pengerjaan wawancara pengguna. Nah, setelah selesai, kita bisa klik OK. Nah, di sini sudah terinput 2 hari, dan untuk seterusnya kita tidak perlu untuk mengklik 2 kali, kita bisa menggunakan cara yang lebih mudah, yaitu cukup klik pada tab Duration. Nah, untuk kolom Duration ini sudah saya isi semuanya, dan selanjutnya kita akan memasukkan predecessor atau hubungan antar tugas. Nah, misalnya kita ingin mengerjakan untuk ID 3. Namun sebelum mengisikan ID 3 ini, kita harus mengisikan untuk ID 2 ini. Adapun caranya yaitu kita bisa klik 2 kali pada kolom predecessor pada bagian ID 3. Nah, adapun cara untuk menginputkannya, kita langsung masukkan ID-nya pada kolom predecessornya. Nah, karena sebelumnya kita ingin menginputkan ID 3, tapi sebelumnya kita harus mengerjakan untuk bagian ID 2. Nah, pada kolom ID ini kita bisa masukkan ID 2-nya. Nah, setelah menginputkan ID 2, kita bisa klik OK. Nah, sudah seperti ini, dan kita bisa melanjutkan untuk yang lainnya ke bawah ya. Nah, jika sudah selesai, maka pembuatan project tahun 2025 ini pada aplikasi Microsoft Project sudah selesai ya. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait menjelaskan sekaligus mempraktikkan dari membuat sebuah project di Microsoft Project. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.